Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Kita dari episode sebelumnya, terlihat Takemichi dan Hina berada di kuil. Dan di sana ada sebuah acara yang dinamakan Shichi-Go-san, yaitu sebuah upacara di Jepang yang merayakan pertumbuhan anak berusia 3, 5, dan 7 tahun. Hina berkata, "Wah, ramai sekali." "Iya, sangat ramai," timpal Takemichi. "Aku ingin tahu apakah Mitsuya-kun juga berada di sini." Setelah itu dari belakang ada seseorang yang memanggil Takemichi dan terlihat sosok Hakai, Mitsuya, Yusuha, dan 2 anak kecil. Takemichi pun kemudian menghampiri mereka. Takemichi berkata, Mitsuya-kun, mereka berdua adik perempuanmu ya?" Jawab Mitsuya, "Iya, mereka bernama Luna dan Mana." Takemichi pun bertanya kepada mereka berdua, "Berapa umur kalian?" Kemudian mereka berdua malah menghina Takemichi dengan berkata, "Aku bukan anak kecil, bodoh." Takemichi terlihat sangat bodoh di depan kedua anak tersebut. Setelah itu, mereka berlari menuju Hinata dan menghiraukan Takemichi. Hina berkata kepada Yusuha, "Yusuha-chan, apakah kau dan Hake sudah pulih?" "Ya, Hake sudah benar-benar pulih." Dan terlihat Takemichi dengan wajah edannya. Karena melihat Hinata yang dibawa oleh adik-adik Mitsuya, dia pun berkata, "Hina itu milikku, kencanku gagal." Mitsuya pun mencoba menenangkan Takemichi dan berkata, "Maaf soal itu Takemichi, ya kau bisa berkencan dengannya kapan saja kan?" Di sisi lain, terlihat Yusuha dan Hakai yang memandangi kejadian unik tersebut. Hakai berkata, "Aku mengerti sekarang Yusuha, siapapun bisa jatuh cinta padanya setelah melihat betapa kerennya dia di hari Natal." "Iya," timpal Yusuha. "Tentang Taiju, ketika dia meninggalkan rumah 2 hari lalu, dia mengatakan, 'Aku ingin membesarkan Hakai menjadi kuat. Kelemahannya membuatku kesal.' Siapa Takemichi Hanagaki itu? Aku tidak bisa merubah Hakai, tapi dia bisa. Aku tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Aku tidak akan membangun ulang geng atau apapun, tapi akan kuterima bahwa kekerasan bukanlah segalanya. Selamat tinggal Yusuha." Mitsuya pun kaget dengan perkataan Taiju. Yusuha pun berkata, "Pada akhirnya dia merubah kau dan Taiju, dan bagiku Takemichi Hanagaki." Perkataan Yusuha pun tiba-tiba dipotong oleh Hakai dengan nada kerasnya. Hakai berkata, "Hah, tunggu Yusuha, bukankah kau suka dengan Taka-chan?" Mitsuya-kun, aku hanya menganggapnya saudara karena rambutnya yang sangat pendek," jawab Yusuha. Hakai berkata lagi dengan wajah kagetnya, "Jadi kau suka dengan Takemichi? Tidak ada salahnya kan cinta sepihak?" jawab Yusuha. Setelah itu, mereka melihat sebuah ema. Ema adalah plat kayu yang dijual di kuil Shinto, di mana para pengunjung bisa menulis doa atau harapan mereka dan menggantungnya di kuil. Mereka semua pun menulis harapan mereka masing-masing di plat kayu tersebut. Hina pun berkata dari belakang Takemichi, "Apa yang kau tulis Takemichi?" Sontak Takemichi pun terkejut dan langsung melempar plat kayu tersebut. Karena jika ada seseorang yang melihat apa yang ditulis di plat kayu itu, maka doanya tidak akan terkabul. Takemichi langsung berlari mengejar plat kayu itu dan kelutak, plat kayu tersebut jatuh tepat di depan Chifuyu. Chifuyu pun mengambil plat kayu tersebut. Kemudian Takemichi berlari ke arah Chifuyu dan berusaha mengambil plat kayu itu. Namun Chifuyu dengan refleks cepat tiba-tiba langsung melempar plat kayu itu. Takemichi berkata, "Brengsek, kenapa? Kenapa kau melemparnya?" Takemichi tak diam, dia langsung berlari lagi mengejar plat kayu itu dan sampailah kepada Maiki. Ternyata plat kayu tersebut dipegang oleh Maiki. Maiki pun berkata,
Kau mencari ini, Takemichi. Namun terdengar dari jauh ada orang yang berkata bahwa kurang 10 detik lagi tahun baru akan dimulai. Sontak Mikey langsung berkata, "Ayo kita lompat sama-sama." Dan mereka semua melompat sambil berkata, "Selamat tahun baru." Keesokan harinya terlihat ratusan geng Tokyo Manji berkumpul di lapangan. Draken berkata, "Pertemuan pertama di tahun ini ke semua geng Tokyo Manji dimulai sekarang." Toman dan Black Dragon berhadapan dalam konflik. Kita awalnya punya perjanjian damai, tapi itu gagal. Itu diakibatkan perselisihan antara saudara Hakai dan Taiju. Toman beradu dengan Black Dragon saat Natal dan menang setelah pertarungan yang sengit. 3 orang hari ini akan mendiskusikan hal ini dengan semuanya. Orang pertama, Hakai Shiba, ke depan. Kemudian Hakai menjelaskan semua permasalahan yang dia hadapi. Hakai berkata, "Itu semua berawal dengan kebohongan yang aku katakan. Lalu masalahnya membesar, menghasilkan konflik di antara Toman dan Black Dragon. Semua ini karena aku. Semuanya, maafkan aku." Sambil menundukkan kepalanya, terlihat penyesalan di wajah Hakai. Kemudian Mucho pun berkata, "Jangan khawatir Hakai. Yang mengakibatkan konflik di awal selalu hal kecil kok." Nahoya Kamata juga berkata, "Lagi pula kita menang melawan Black Dragon, jadi akhirnya baik-baik saja. Benar kan semuanya?" Dan semua anggota Toman pun berteriak keras, "Angkat kepalamu Hakai, angkat kepalamu." Mitsuya dengan wajah sangarnya mengatakan, "Hakai, kau masih punya tempat bersama kita sebagai wakil kapten divisi kedua Toman." Setelah itu Draken berkata lagi, "Orang kedua, Inui, ke depan." Sontak anggota Toman sangat kaget dan suasana pun sangat gaduh. Inui dan Koko pun berkata, "Black Dragon generasi ke-10 kalah melawan Toman. Pemimpin kita sebelumnya, Shiba Taiju, telah pensiun. Kami sudah menggantikan geng sebagai pemimpin generasi ke-11. Dan setelah berdiskusi dengan Mikey, kami memutuskan untuk bergabung di bawah Toman." Mikey langsung menimpali perkataan Koko. "Aku menugaskan Black Dragon ke divisi pertama. Dalam kata lain, di bawah perintah Takemichi Hanagaki." Sontak Takemichi pun sangat terkejut dengan keputusan tersebut. Takemichi pun berkata, "Black Dragon ada di bawah perintahku. Kenapa? Keputusan siapa ini? Aku 100% yakin ada sisi lain dari semua ini." Pindah ke sisi Mikey. Draken bersuara dengan lantang menyuruh anggotanya untuk diam. Kemudian Mikey dengan membawa rasa bencinya akibat konflik Natal, dengan wajah yang sangat percaya diri, dia berbicara dengan keras, "Teta Kisaki, kau dipecat." Sontak semua anggota Black Dragon sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Mikey, karena tidak terlintas sedikit pun dari benak mereka jika Kisaki akan dikeluarkan dari Toman. Kisaki pun berkata, "Kau ngomong apa Mikey? Kau bercanda kan?" "Aku tidak bercanda di sini. Kau dipecat Kisaki," jawab Mikey. Dari jauh Hanma berkata, Woi, tunggu dulu Mikey. Kalau kau pecat Kisaki, aku juga akan keluar." Yang berarti dari total 450 semua anggota Toman, 50 anggota Mobius dan 300 anggota Valhalla sebelumnya akan pergi semua, dan Toman akan menyusut menjadi 100 saja. Aku yakin dengan ini. Mikey berkata, "Aku tidak peduli. Toman juga sudah terlalu besar juga. Terus apakah keterlibatanmu dalam konflik Natal dilakukan untuk membuat Toman lebih besar? Kau mendorong Takemichi dan yang lain dan memberi Yusua pisau agar dia bisa bunuh Taiju. Mitsuya dan Chifuyu beritahu aku semua. Untuk membuat Toman lebih besar, aku mengabaikan metode licikmu sampai sekarang. Tapi itu selesai di sini.
Terlihat wajah Kisaki yang sangat gugup akibat perkataan Maiki tersebut. Dia pun berlari ke arah Maiki sambil berkata, "Tidak, kau telah menjadi lemah. Taiju adalah ancaman bagi Toman. Aku bertindak untukmu." Namun dia dihalangi oleh Draken. Draken berkata, "Siapa bilang kau boleh naik ke sini?" Namun tiba-tiba datang pukulan Hanma dari arah kiri Draken. Hebatnya, dengan mudahnya Draken bisa menangkis pukulan Hanma. Hanma berkata, "Diam, biarkan Kisaki ngomong, bangsat." Kisaki pun akhirnya sampai di hadapan Maiki. Kisaki berkata, "Jangan dengarkan orang-orang bodoh ini, Maiki. Bukankah kau ingin membuat era baru untuk kenakalan? Toman akan menjadi lebih besar dan menjadi organisasi yang membuat semua orang berlutut. Kalau jadi lebih besar sudah pasti menghasilkan kegelapan, dan aku akan mengambil semua kegelapan itu agar kau bisa bersinar. Kau butuh aku, Maiki." Maiki pun berkata, "Kita selesai, Kisaki. Keputusan sewenang-wenangmu akan mengacaukan mimpiku." Sontak Kisaki terlihat sangat shock dengan perkataan Maiki. Dia pun terduduk tak berdaya melihat Maiki yang meninggalkan dirinya. Dia pun berkata, "Maiki!" Dan rapat anggota Toman pun berakhir.